Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Ajis pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Seperti biasa ya anak-anak. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Surat apa yang dibaca selama 1 tahun ini? Sesuai kesepakatan kelas kita. Al-Asr ya. Sudah dibaca tadi surat Al-Asrnya? Belum. Yuk kita mulai dengan membaca surat Al-Asr. Silakan Ajis dipimpin kembali. Takut aja langsung takut. Langsung baca surat Al-Asr ya. Ini akan dibacakan selama kalian duduk di kelas 9A ya. Anak-anak, sebelum ibu mulai, ibu ingin tahu dulu hari ini, tolong dilihat kanan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir? Ayo, kelompok importir ada yang tidak hadir semua, keren. Kelompok eksportir gimana? Hadir semua. Betul, coba dilihat ya. Siapa yang tidak hadirnya? Kelompok ini import hadir semua. Kelompok Ajis siapa yang tidak hadir? Rangga. Kenapa Rangga? Sakit, izin atau apa? Apa? Atau ada surat? Iya. Lalu kelas ini, kelompok ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Satu orang berarti yang tidak hadir, Rangga ya. Kalau Yunus kemana Yunus? Sakit? Yunus itu kelas. Sakit? Sakit, oh iya. Yang sakit nanti kita akan doakan ya. Yang sakit nanti kita akan doakan. Semoga cepat sembuh ya. Alhamdulillah luar biasa kalian hebat ya. Hari ini bisa kita belajar kembali. Masih ingat materi minggu yang lalu tentang apa? Ekonomi ya. Nah, sekarang bulan apa nih? Bulan Ramadan. Kalian sedang puasa ya? Oh iya, pertanyaan itu betul kan? Sekarang bulan apa? Bulan April, itu bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan, makanan apa yang biasanya ada tersaji di meja kalian? Kurma. Kalau nasi selalu ada, ini yang aneh nih. Kurma, apalagi? Es campur, apalagi? Dengarkan tadi ibu tertarik dengan apa yang dilemparkan oleh Trisanti. Kurma katanya. Adakah di meja kalian di rumah? Makanan apa itu kurma? Makanan pembuka ya. Sesuai ajaran kita, Nabi kita, ketika berbuka puasa itu harus yang manis-manis terlebih dahulu ya.
Arab itu ada di benua apa? Asia Tengah ya, Asia Barat ya. Oke. Nah, kenapa kurma ada di meja kalian? Karena tadi katanya ada yang ngirim. Setuju nggak? Pernyataan itu setuju. Kenapa ada yang mengirim? Siapa yang bisa? Kenapa bisa ada yang mengirim? Apa terjadi apa itu? Karena apa? Terjadi perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. oleh dua negara atau lebih. Nah, Ibu tanya nih, kenapa kurma harus didatangkan dari luar negeri? Kenapa? Karena kita tidak punya, tapi kita butuh ya. Oleh karena itu kita memerlukan apa? Perdagangan internasional. Saling apa namanya? Saling bekerja sama. Oleh karena itulah, halo, kelompok ini tadi ribut ya? Kita hukum ini kalau ribut begini berarti sudah apa coba? Melanggar kesepakatan kelas. Di antaranya apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh berisik di dalam kelas ya. Betul tidak? Betul. Kelompok ini, kelompok eksportir ribut. Ibu tanya, apa yang dibicarakan ketika ibu tadi ngomong? Ayo, ada hubungannya nggak dengan pelajaran kita tentang perdagangan internasional? Oh, membicarakan kurma? Betul. Apa menurut kamu kurma itu? Makanan. Berasal dari mana itu makanannya? Dari Arab. Nah, ibu tanya sekarang ya. Dari Arab. Arab itu ada di wilayah mana dari kita? Ada di benua apa? Di benua Asia. Asianya Asia apa? Asia apa? Asia Tengah, Asia Barat. Negara Timur Tengah ya. Nah, kemudian kita ada di Asia mana kita? Indonesia. Indonesia ada di Asia mana? Indonesia ada di Asia mana? Asia Tenggara. Sama nggak Asia Tenggara di Asia Barat? Oleh karena itu, tapi kenapa kurma ada di meja kamu? Ayo tadi kamu bicarakan itu ya. Karena oh terjadi jual beli ya, terjadi jual beli. Kalau yang dilakukannya antar negara namanya apa? Namanya apa itu? Perdagangan internasional. Apa istilahnya? Jual dan beli di dalam perdagangan internasional. Apa istilahnya penjual dan beli di dalam perdagangan internasional? Ekspor dan impor. Keren, tepuk tangan buat kelompok ekspor. Nah itu ekspor dan impor. Ada juga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, tentunya ada orangnya dong. Ada orangnya yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut apa? Eksportir orangnya. Kalau barangnya, komoditas ekspor. Kalau begitu, berarti kurma itu komoditas ekspor atau komoditas impor? Nah, saya menjawab komoditas impor katanya. Apa alasannya coba saya? Karena didapatkan dari luar negeri. Oh, didapatkan dari luar negeri. Berarti masuk dong barangnya ke kita ya. Berarti namanya kurma itu apa? Komoditas impor. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ya. Anak-anak, tiada lain tujuan ibu di sini nanti mengajar itu ya adalah sesuai dengan tadi yang kalian kemukakan. Ya, ada yang bilang eksportir, ada yang bilang importir, komoditas ekspor, perdagangan internasional, Arab Saudi, kurma, itu semua adalah istilah-istilah yang selalu ada dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, ibu menginginkan kalian nanti akan bisa mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, mengemukakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, nanti akan ada, kalian harus bisa apa sih manfaat dari kita melakukan perdagangan internasional. Lalu yang keempatnya adalah hambatannya. Apa? Apakah ada hambatan? Gitu ya. Hambatan perdagangan internasional itu apa? Dan yang terakhir nanti, apa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan luar negeri? Atau istilah lainnya perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan internasional. Ya,
Oke, supaya kalian fokus kepada pelajaran Ibu ingin memberikan dulu game deh ya, supaya kalian fokus ya. Apa nih nanti materinya gitu ya. Yuk, Ibu akan memberikan tepuk apa ya? Tepuk the best ya. Bisa tepuk the best? Oh, the best. First step, I'm the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best. Yes. Bisa ya? Kita nanti you are the best, tunjuk ke kelompok lain ya, saling menunjuk ke kelompok lain ya. Ramai terus ya kelompok ini ya, hebat ya kelompok ini, ramai terus ya. Ada apa? Ray, yang lain ada apa? Ada kurma lagi? Yuk kita ini ya, kita fokuskan diri ya. Tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best, the best, the best, the best. Yes. Sekali lagi. Tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best, the best, the best, the best. Yes. Untuk supaya kita supaya nanti kita bisa membahas tentang apa yang sudah Ibu berikan tadi, tujuan pembelajaran kita ya, ada 5 tema berarti ya. Nah, kelompoknya seperti biasa ya, kelompok yang sudah Ibu bentuk minggu yang lalu, kalian sudah bentuk kelompok masing-masing. Ibu akan berikan materi ya, dan Ibu akan menggunakan teknik berkunjung dan tuan rumah ya, number together ya. Nah, jadi nanti kelompok ini oleh ketua kelompok dibagi tugas ya. Ada berapa orang nih? Nah, nanti ada yang menjadi tuan rumah, ada yang menjadi tamu. Paham? Nanti Ibu akan berikan materi setiap kelompok, berbeda materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Nanti materi 1, materi 2, materi 3 dan seterusnya. Kemudian nanti oleh ketua kelompok dibagi-bagi tugas. Siapa yang menjadi tuan rumah? Diam, stay di kelompoknya. Kenapa stay? Karena akan menjadi tuan rumah. Nanti ada tamu. Dari kelompok importir akan ada tamu berkunjung ke kelompok eksportir 1 orang. Nanti ke kelompok impor 1 orang, ke kelompok ekspor 1 orang dan seterusnya. Demikian pula dengan kelompok ini akan berkunjung ke kelompok yang lainnya. Paham? Oke, ya. Nanti Ibu akan kasih waktu untuk mengerjakannya, ya. Oke, Ibu akan berikan dulu LKS-nya. Ini LKS-nya kelompok. Mau menanya. Terima ya. Ini ya. Ini saya. Menanya. Bentar ya. Ini kelompok 1. Silakan. Ayo diskusikan langsung ya. Langsung didiskusikan. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan sumbernya boleh dari googling atau dari buku ya. Ini untuk referensi kita mengamati gambar. Ayo silakan dibuka-buka aja. Sebutkan hambatan di Silakan dibuka ya. Oke, Ibu beri waktu cukup 5 menit untuk memberikan tugas dulu ya. Siapa yang akan menjadi tuan rumah itu harus membahas materinya ya. Sedangkan nanti tamunya membawa secari kertas untuk diterangkan oleh para tuan rumah. Setelah kalian mendapatkan materi dari masing-masing tuan rumah, Ibu kasih waktu 10
7 menit. Kemudian nanti kalian kembali ke kelompok asal dengan membawa oleh-oleh yang diterangkan oleh tuan rumah. Paham? Ada yang mau bertanya tidak? Masalah teknis diskusi ini? Tidak ada? Oke, selamat bekerja. Ayo anak mama yang pintar-pintar silakan. Dibagi tugas, siapa yang bertuju ke kelompok importir, siapa yang bertuju ke kelompok perdagangan nasional, ya silakan. Ayo. Anakku punya saya. Nah, ini manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kamu kebagian apa? KKS-nya coba. KKS bagian apa? Bagian KKS-nya. Tadi mana yang dari Pak? Nah itu, coba dibaca. Dibaca. Yang Kurniawan baca. Sebutkan manfaat perdagangan internasional. Oke, dibuka bukunya. Siapa yang mau menjawab? Nilai nih. Manfaat perdagangan internasional. Tulis di situ di jawabannya. Supaya nanti ketika ada tamu datang, kamu menerangkan itu, ya. Iya. Siapa? Manfaat perdagangan internasional. Satu apa? Satu apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, hubungan silaturahmi atau persaudaraan dan seterusnya ya, minimal 4 ya. Oke, sip. Ya sekarang ini mana? Sebagian apa saya? Coba lihat. Tentang apa? Nah, sebutkan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sudah ketemu? Apa? Coba. Apa yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Tadi ada kurma nih. Kenapa kurma ada di Indonesia? Ada nggak sumber daya alam di Indonesia tentang kurma? Nggak ada ya? Adanya di mana? Di Arab. Berarti beda nggak antara sumber daya alam di Indonesia dan sumber daya alam di Arab? Berarti satu faktor pendorong adalah perbedaan sumber daya alam. Ya, perbedaan sumber daya alam. Lalu yang kedua apa? Perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang lagi? Siapa namanya? Terus apa lagi? Selain nama siapa? Yang mau pindah? Perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi nggak? Cari lagi. Ya, siapa namanya? Ya, Elisa. Apa perbedaan apa? Perbedaan budaya. Oh, udah pakai nanti diterangkan ketika nanti ada kamu menerangkan ini. Ya, sip. Anak, udah anak. Apa KS-nya? Tentang apa ya? Coba dibacakan pertanyaannya Haji. Ada berapa tuh perbedaannya antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar? Apa? Satu apa? dalam suatu negara. Kegiatan dilakukan dalam lingkup satu negara. Contohnya apa? Indonesia. Di Indonesia terjadi perdagangan apa? Antar pulau. Ya, ada pulau Jawa, ada pulau Sumatera. Itu perdagangan dalam negeri ya. Kalau luar negeri? Ayo. Pembeli tidak berinteraksi langsung. Oh, pembeli tidak berinteraksi langsung. Yang berikutnya? Kalau di luar negeri bagaimana? Kalau di luar negeri menggunakan devisa. Mata uangnya menggunakan devisa ya. Kalau dia dari mata uang. Ayo yang lainnya, siapa namanya kamu?
Aprija. Yang lainnya ayo. Apa perbedaannya? Ya, Nopal silakan. Kualitas barang di dalam negeri bervariasi, sedangkan pada perdagangan internasional kualitas barangnya menggunakan standar internasional. Standar internasional. Jadi satu ya. Tapi kalau di perdagangan dalam negeri bervariasi, ada KW1 gitu ya. Kira-kira begitu ya. KW2, KW3 gitu ya. Oke, bagus Nopal. Yang lainnya? Silakan cari kembali ya, cari kembali. Oke, ini kelompok 1. Mengenai apa? Perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan antar barang menjual barang atau mengirimkan barang antar dua negara atau dari negara itu dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Pengertiannya ya. Iya. Jadi melibatkan negara. Iya. Negara dari Dari luar negeri dari negara. Kemudian di dalam perdagangan internasional pada yang kedua pembeli dalam Ekspor dan impor. dan apa itu? Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, kalau impor Impor adalah menerima barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. kalau barangnya Barangnya impor namanya apa? komoditas impor. Komoditas impor. Apa saja tuh yang menjadi komoditas impor negara kita? Motor, seperti teknologi, transformasi. Kendaraan ya? Kenapa itu diimpor? Karena di negara kita kekurangan aplikasi. Yang lainnya ya, baru 3 tadi ya. Silakan yang lainnya dicari kembali, lalu dititor. Nanti ketika ada tamu datang, kalau kalian menjelaskan yang ini, ya, menjelaskan yang ini, tamunya nanti di dulu disambut dulu. Dari kelompok mana kami akan menjelaskan ini. Dari kami dulu, yang datang itu dulu, langsung Oke? Ya. Waktunya 2 menit lagi. Ayo, untuk memberikan rangkuman tentang LKS-nya. Silakan. Waktunya 2 menit lagi ya. Sudah? Boleh. Sudah? Selesai? Angkat tangan kelompoknya sudah selesai mengisi LKS-nya. Oke. Sekarang waktunya ketua mengutus anggotanya ya untuk berkunjung. Jangan lupa membawa alat tulis ya, karena di sana nanti kalian ya silakan mulai bekerja. Kalian boleh nanti tempatnya bebasnya di mana silakan. Ayo, silakan. Ayo berkunjung silakan. Ayo berkunjung. Oke. Ditentukan aja biar rapi. Silakan berkunjung. Bawa kertasnya dan alat tulisnya ketika berkunjung. Ya, silakan berkunjung. Ini ya, dicek dari kelompok mana yang belum datang. Dicek dari kelompok mana yang belum datang. Silakan dicek oleh tuan rumahnya dari kelompok mana yang belum datang. Boleh, bebas. Bebas. Silakan sambut ya. Tamu itu adalah raja. Ya, silakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjelaskan kepada tamunya. Silakan.
tambahan dari internasional. Jadi anggota dari Badan Internasional yaitu yang ada proteksi, kedua kuota, tiga tarif, keempat politik damping, dan kelima adalah perangan dan ijazah. Jadi apa itu proteksi? Proteksi itu adalah suatu kebijakan dari negara untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, kalau kontra yaitu kebijakan adalah jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Kalau tarif adalah kebijakan adanya pajak atas barang yang diekspor. Politik dumping adalah kebijakan untuk barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Contoh-contohnya sama proteksi ini contohnya ketika pemerintah Indonesia menaikkan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina. Jadi di dalam negeri itu menaikkan harga suatu barang yang dikirim dari luar negeri agar barang di dalam negeri itu lebih murah dan orang-orang dapat dengan mudah untuk membeli barang lokal yang terus contoh yang kedua impor kuota. Contohnya itu ketika Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada hasil tani, Indonesia itu membatasi luar negeri untuk mengirimkan hasil tani agar hasil tani ini di Indonesia juga dapat menguntungkan daripada barang-barang hasil tani dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, contoh dari tarif. Jadi tarif itu kan adalah kebijakan pajak. Jadi ketika luar negeri mengirimkan barang itu dapat dikenakan pajak dan juga sebaliknya. Ini ada politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah di dalam negeri. Jadi misalkan kalau ada di luar itu ada barang misalkan baju kalau di luar negeri kan lebih mahal dan lebih murah. Sementara kalau yang di Indonesia jadi ada 5 ya. Nah, jadi dagang internasional itu adalah kegiatan jual beli antara dua negara masa uang ya. memberi sebuah motor dari luar negeri. Iya yang lebih yang lebih Perbedaan sekarang ekspor arti dari ekspor adalah dari dalam negeri ke dalam dari dalam negeri ke luar negeri. Perbedaan lainnya adalah mengirimkan barang, judulnya adalah atau menjual barang. Satu kegiatan dilakukan Dari dalam negeri ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi ada perbedaan. Jadi ada perbedaan mengirimkan barang. Ini boleh jual barang ke luar negeri, misalkan seperti Jepang menjual atau mengirimkan barang ke Indonesia seperti motor, alat teknologi dan lain-lain. Sudah komersial apa yang saya sampaikan perbedaan yaitu barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga pemerintah berupaya dapat memindahkan persahabatan antar negara. Kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan dapat Di sini siapa yang menjadi tuan rumah mana?
Ya silakan diterangkan Karina ya. Iya Karina ya. Terangkan kepada tuan rumah, kepada tamunya. Mana tamunya? Ya siapa? Satu apa? Perbedaan S, D, A. Sudah ya. Yang kedua apa? Perbedaan ada yang manusia. Ini kan apa? S, D, M. Lalu yang ketiga? Perbedaan itu saja apa? Budaya. Jadi ada kalau ada empat silakan. Jadi kalian setelahkan nantinya ke kelompok asal. Ya. Waktunya 2 menit lagi. Kali 2 menit. Silakan waktunya 2 menit lagi. Menggunakan mata uang yang sama. Sedangkan terdapat di luar negeri mata uang yang digunakan itu Ini nanti yang sehingga menggunakan menjadi kamu. devisa Kewajiban menyetor ke kelompok asal. terus perdagangan dalam negeri biaya angkut lebih murah kalau dalam negeri, sedangkan kalau 2 menit lagi ya. garisnya lebih mahal. Mungkin situ ada yang mau dipertanyakan. Oke, waktunya habis. Sekarang para tamu silakan kembali ke kelompok asal untuk menyetorkan ke kelompok asalnya, ya. Silakan duduk yang rapi. Oleh ketuanya dikoordinir ya. Mana hasilnya? Sudah ditunjuk ke kelompok itu. Oke? Lalu nanti disalin di kertas ya, di sebaliknya. Nanti dipresentasikan perwakilan. Oke? Nanti paham? Silakan penjaga waktunya 5 menit. Jadi hasil yang tadi kamu berkunjung, tadi kan kamu berkunjung ke mana? Ada hasilnya? Setorkan kepada kedua. Kamu berkunjung ke mana? Oh, di tuan rumah. Nah, kamu berkunjung ke setorkan kedua. Yang hasil dari nanti yang 5 berkunjung, siapa yang berkunjung ke kelompok 1 mas? Katakan yang berkunjung ke kelompok kamu hasilnya apa kamu? Tadi tentang apa saja berkunjung ke kelompok 1? Perdagangan internasional, oke? Lalu yang berkunjung ke kelompok 2? Ya, apa saja? Oke, setorkan yang kedua ya. Nanti dipresentasikan secara full ya. Hasil kunjungan kelompok 1, 2, 3, dan 5. Kelompoknya dibuka. Kelompok ini juga ya. Hasil kunjungan dari kelompok 1 mana? Siapa yang berkunjung ke kelompok 1? Kamu. Hasilnya sudah disetorkan? Oke, sudah disalin? Oke. Ke kelompok 3. Siapa yang berkunjung ke kelompok 3? Udah hasilnya? Oke. Ke kelompok 4. Yang berkunjung ke kelompok 4. Ya, oke. Udah hasilnya? Ada? Oke. Dan yang terakhir ke kelompok 5. Ya, sekarang jadi langsung ya hasilnya. Nanti perwakilan menerangkan kembali hasil kunjungannya ya. Ya. Waktunya 2 menit lagi.
Nanti dari sini oke? Nanti dari sini yang mau mendapat mulai ya. Kamu 1, 2, 3 oke. Yang ini udah siap? Udah siap? Yang nanti presentasi siapa? 1 orang, belum 2 orang deh boleh teman. Yang menerangkan kunjungan ke kelompok 1, 2, dan 3 siapa? 2 orang ya. Nanti yang berkunjung ke kelompok 4 dan 5 siapa? Ya. Dipersiapkan ya. Nanti untuk presentasi dari sini 2 orang ya. Siapkan ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kalian berkunjung tadi ke kelompok yang lain? Siapa yang bisa mengenalnya? Bagaimana perasaan kalian? Mengalami kesulitan kah ketika kalian berkunjung? Tidak. Kalau tidak berarti menyenangkan dong. Perasaan kamu senang berarti hari ini. Kenapa senang? Bisa berkunjung. Bagaimana tuan rumahnya baik-baik? Materinya diperoleh? Baik, keren. Tepuk keren dong, tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren ya. Tidak ada kesulitan? Oke, kalau tidak ada kesulitan, silakan. Mau kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 boleh ke depan. Di sini saya. Dengarkan ya hasilnya ya. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan 5 bagian yaitu beberapa bagian yaitu tentang PI atau perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional adalah proses pertukaran antara barang dan jasa antar 2 negara atau lebih dari 2 negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sekarang kita akan menjelaskan juga tentang faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu ada 4. Yang ke-1 adalah perbedaannya sumber daya alam, dan yang kedua adalah perbedaannya tingkat kualitas manusia, dan yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat adalah perbedaan budaya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Setiap perdagangan kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang dapat dihasilkan oleh negara lain. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Itu adalah manfaat dari sedikit manfaat dari perdagangan internasional. Jadi masih banyak manfaat dari perdagangan internasional tersebut. Nah, sekarang hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan dari perdagangan internasional adalah yang satu, proteksi. Jadi proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua adalah kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor. Jadi dibatasi jumlah ekspor dan impornya. Terus yang ketiga adalah tarif. Jadi tarif itu adalah pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, yang kelima adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang dari luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan perbedaan dalam luar negeri. Yang ke-1, perdagangan luar negeri. Luar negeri akan dikenai dengan bea, sedangkan perdagangan dalam negeri tidak dikenai dengan bea. Dan yang keduanya adalah
penjual dan pembeli saling bertemu atau saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung jika perdagangan tersebut di dalam negeri dan perdagangan di luar negeri adalah pedagang dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung. Terus yang ketiga adalah jadi yang ketiga adalah mata uangnya berbeda jika di luar negeri, sedangkan di dalam negeri mata uangnya sama. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang siap ya. Ini kelompok heboh ya, Tepuk tangan dong buat kelompok heboh. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang yang pertama itu ada pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua kami akan menjelaskan tentang perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga ada faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan yang keempat kami akan menjelaskan hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional. Jadi, apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dari dua negara untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Kemudian ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan masuknya barang dari negara lain. Komoditas ekspor, barang yang dikirim. Jadi komoditas ekspor itu adalah nama untuk barang yang dikirimnya. Dan komoditas impor adalah barang yang kita terima dari negara lain. Lanjut, saya akan menjelaskan perbedaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama, perbedaan dalam negeri ada 4, yaitu pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah satu negara. Jadi kegiatannya dilakukan dalam satu wilayah negara seperti di Indonesia. 2, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Jadi jika di dalam negeri itu akan jual belinya itu akan terjadi secara langsung ataupun bisa kita sebut dengan bertemu. Yang ketiga, perdagangan dalam negeri itu mempunyai perbedaan yaitu mata uang yang digunakan. Jika di dalam negeri mata uangnya sama, kalau di luar negeri itu mata uangnya berbeda. Yang keempat, ada biaya angkut lebih murah. Jika di dalam negeri biaya angkutnya lebih murah, sedangkan di luar negeri itu biaya angkutnya lebih mahal. Selanjutnya kami akan menjelaskan faktor-faktor pendorong yang terjadinya perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh Mati. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ada 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. 5. Perbedaan tarif perdagangan internasional suatu negara. Perbedaan perbedaan luar dan wilayah Selanjutnya saya akan menjelaskan juga hambatan dari perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional itu ada 4. Yang pertama itu proteksi. Apa itu proteksi? Jadi proteksi itu adalah suatu kebijakan melindungi produk dalam negeri.
Yang kedua ada impor kuota, yaitu suatu kebijakan membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Misalkan kita itu membatasi jumlah ekspor produk yang akan kita kirim, dibatasi karena kita juga membutuhkan barang tersebut. Juga impor juga dibatasi, barang yang kita terima juga dibatasi. Kemudian yang ketiga ada tarif. Tarif itu adalah kebijakan adanya pajak atas barang impor dan ekspor. Jadi ketika barang yang akan kita ekspor itu akan terkena pajak oleh negara lain ataupun sebaliknya, barang yang kita terima juga dikenakan pajak oleh negara kita. Selanjutnya juga ada politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Jadi misalkan kita itu mendapatkan suatu barang dari luar negeri, di mana barang tersebut itu akan menjadi mahal jika kita mendapatkan dari luar negeri, sementara di dalam negerinya itu dijual lebih murah. Politik dumping. Oke, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan kepada kalian. Semoga apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya? Wow, keren. Wow, keren. Kasih kartu deh yang keren ya. Ini kartu warna hijau, artinya kalian mendapatkan. Ya, silakan. Sekarang yang ketiga dari kelompok mana? Ini pada berjanji ya. Kelompok heboh. Ya, tepuk tangan buat kelompok heboh. Ayo cepat. Bawa hasilnya. Silakan. Karena kehebohan kalian, ibu kasih kartu merah. Ayo cepat ke depan. Tepuk tangan dulu buat kelompok heboh. Ya, silakan. Kita lihat ya apakah jawabannya heboh tidak ya? Ayo cari. Dagangan internasional. Penghambatan desa atau penghambatan atau kerugian dari dua negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba besar. Menjual barang di negara lain. Barang dari negara lain, ekspor barangnya dikirim barang atau barang yang Sudah? Heboh? Heboh ya? Kelompok heboh. Heboh, heboh. Heboh, heboh. Heboh. Ternyata sama jawabannya kan dengan tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 5. Sama ya? Berarti ketika berkunjung, alhamdulillah nih tamunya keren-keren. Ya, tepuk keren dong, tepuk keren. Tek, 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 keren, keren. Keren, keren. Keren. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok mana? Tadi laki-laki perempuan deh. Ya, kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3. Ayo perwakilan dari kelompok 3. Ayo nak. Ayo. Siapa yang mau ke depan perwakilannya? Ayo. Ayo, tidak heboh. Heboh lagi ada lagi. Perhatikan ya. Heboh.
Baik, perhatikan ya. Ayo silakan. Yuk, hasilnya diterangkan aja. Ya, tepuk tangan buat kelompok kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil berkunjung kami. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan untuk kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan luar negeri kegiatan dilakukan di wilayah antar negara. Kedua, pembeli dan penjual bertemu secara langsung, sedangkan perdagangan luar negeri pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Kalau di perdagangan luar negeri mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, biaya angkut lebih murah, sedangkan perdagangan luar negeri biaya angkutnya lebih murah. Contoh pendorong terjadinya perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Manfaat internasional adalah dapat 1. Dapat melindungi semua kepentingan negara. 2. Menciptakan lapangan kerja. 4. Mendorong peningkatan korupsi. Hambatan perdagangan internasional ada 5, yaitu 1. Uang asing, 2. Tiga kali, 4 korupsi, 5 kekurangan dan bencana alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk apa ya? Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya terakhir kelompok yang belum maju siapa? Kelompok 2. Ayo silakan. Ada Jis. Ya, Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Jadi ini ya. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam perdagangan internasional ada ekspor dan ada impor. Ekspor dan ada impor. Jadi ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain, sedangkan impor masuknya barang dari negara lain. Terus selanjutnya perdagangan dalam negeri. Jadi perdagangan dalam negeri adalah kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, sedangkan perdagangan di luar negeri kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Selanjutnya, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi secara langsung. Sedangkan perdagangan dalam luar negeri, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Selanjutnya, mata uang yang digunakan sama,
perdagangan dalam negeri. Sedangkan perdagangan di luar negeri, maka uang yang digunakan berbeda sehingga harus menggunakan devisa. Nah, selanjutnya perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan perdagangan dalam luar negeri ya dikenakan pajak atau bea masuk. Dan selanjutnya faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya. Nomor 1, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nomor 2, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nomor 3, perbedaan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Nomor 4, perbedaan budaya suatu bangsa. Nomor 5, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan, yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi serta perbedaan sarana. Manfaat perdagangan internasional. Nomor 1, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nomor 2, mendorong kegiatan produksi. Apabila setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi, apabila pemasaran semakin luas maka produksi dapat meningkatkan sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Nomor 3, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nomor 4, mendorong Dan yang selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Jadi hambatan perdagangan internasional itu ada satu, proteksi, kuota politik, tarif dan politik dumping. Nah, jadi proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi itu disebut proteksi. Dan selanjutnya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan yang selanjutnya ada tarif ya. Tarif adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang terakhir adalah politik. Jadi politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu akan memberikan kartu. Mana kartu yang kalian paling suka dari 3 warna ini? Hijau. Hijau, kenapa hijau? Karena nilai konsideran. Kalau menurut IPS, hijau itu adalah jika kalian mendapatkan sesuatu yang baik, ya berikan kepada kelompok kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Hebat, semuanya hebat. Ya, oke anak-anak. Berarti sejak awal sampai akhir, ya, ketika kalian berkunjung tadi mendapatkan materi, lalu kemudian kalian menemukannya di dalam kelompok asal. Halo kelompok heboh. Halo kelompok heboh. Ibu tadi mengucapkan apa? Ibu tadi mengucapkan apa? Barusan ibu mengucapkan apa? Kelompok heboh. Ya, perhatikan kelompok heboh ya. Oke. Jadi kalian setuju nggak bahwa umat manusia di dunia ini pasti memerlukan kerja sama? Di sana ada lambangnya ya? Ada tangan ya, saling mengerti ya. Itulah salah satu tujuan kerjasama internasional, mempererat tali persaudaraan. Ya, setuju ya kalau umat manusia di dunia ini memerlukan kerjasama internasional. Coba dari pembelajaran kita hari ini sejak tadi sejam yang lalu,
Apa yang paling menarik menurut kalian dari pembelajaran ini? Siapa yang bisa bukakan? Kalian belajar tadi kan? Kalian belajar ya dari awal sampai akhir ya? Apa yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan? Satu orang. Pada saat apa tuh? Tadi kan dari awal sampai akhir kalian melakukan proses ya? Dengan melakukan proses berkunjung, membagi ini, membagi kelompok. Apa yang paling menarik dari pembelajaran dari awal sampai akhir? Oke, Sati. Apa? Berdiri kan? Berdiri ya? Berdiri ya? Silakan. Ya, menurut saya yang paling menarik itu pada saat berkunjungnya, pada saat ada tamu gitu. Soalnya di sana, jadi kan kita tuh yang pertamanya nggak tahu, jadi tahu gitu pas dijelasin sama tuan. Sama Tuhan ya. Sebenarnya itu kata Sati. Katanya yang paling menarik adalah pada saat berkunjung. Kemudian yang berkunjung itu kembali ke asal. Ternyata materinya ada ya. Kalian menambah ya ilmu dengan cara menyenangkan. Ya, itu pendapat Sati. Ada lagi nggak yang mau pendapat? Apa pembelajaran yang paling menarik saat ini dari awal tadi sampai akhir? Ada? Oh, boleh bisa. Apa? Saat presentasi, saat berkunjung, semuanya menarik katanya ya. Yang lain sama pendapatnya? Sama, tenang. Tentunya di dunia ini selalu ada yang baik, selalu ada yang buruk. Oh, ibu tadi menanyakan ada yang hal yang menarik. Apakah dari tadi dari awal sampai akhir adalah hambatan? Ada. Coba siapa yang bisa membukakannya? Apa hambatannya? Ya. Betul. Yang menjadi hambatan, jujur sekali ya ngomong ini ya. Grup ini menjadi hambatan. Hambatan apa? Berisik. Oh, berisik. Bagaimana mengganggu nggak? Mengganggu. Nah, sekarang kalian sudah tahu hambatannya, katanya mengganggu. Apa deh ininya, solusinya kalau begitu? Supaya nanti ibu mau bertanya sama yang bertanya. Ya, Ray tadi katanya hambatannya adalah ini selalu berisik. Ibu tanya deh, bagaimana caranya supaya ini nggak berisik? Berisik lang. Gimana ya Ray? Ayo, apa bisa? Ada usulan bisa? Bisa aja katanya. Kan kalau yang tiba Padahal ini kemarin waktu pembentukan kelompok pemilihnya secara gini ya, ya, benar nggak? Tapi ada yang cocok, ada yang tidak ya. Jadi kata Trisanti solusinya dipisah aja. Setuju nggak kalau dipisah nih? Setuju. Berarti kalau nggak setuju apa dong solusinya supaya tidak heboh? Minta maaf. Oke, minta maaf kepada siapa? Pada ibu semuanya. Kepada ibu, kepada kalian semua, dan Tobat tidak akan mengulangi lagi. Keren. Tangan kan? Oke, di ujung acara belajar hari ini, ibu ingin tahu perasaan kalian individu ya, individu kalian dari mulai awal ibu masuk sampai sekarang menyimpulkan ya bahwa ternyata kerjasama internasional itu sangat diperlukan karena kita memiliki berbagai macam perbedaan. Di antaranya apa? Perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lalu kualitas budaya dan perbedaan kita ya. Kalian dapat ilmu ya? Ilmu banyak ya? Oke deh, udah ya disimpulkan. Nanti buat minggu depan kita akan mempelajari tema berikutnya yang berhubungan dengan ini, yaitu tentang keunggulan ekonomi ya, keunggulan ekonomi, dua kata itu. Coba nanti oleh kamu di rumah dipelajari apa sih keunggulan ekonomi kita, atau minimal daerah kalian memiliki keunggulan ekonomi apa gitu ya. Trisakti tinggal di mana daerahnya? Di perumahan itu. Nanti oleh Trisakti disimak ya, diteliti apa ya keunggulan ekonomi dari perumahan. Lalu Ajis misalkan, Ajis di mana tinggalnya? Di Rancajigang. Apa ya keunggulan ekonomi di Rancajigang? Rey, kelompok heboh, tinggal di mana? Di perumahan juga. Apa keunggulan di perumahan gitu ya? Itulah tema kita minggu depan. Oke, di penghujung acara ibu ingin tahu kalian ungkapkan perasaan kalian belajar secara jujur ya. Nanti ibu akan kasih gambar tempel ini ya. Nah, dikasih satu orang, tuliskan nama kalian tulis, lalu setelah
bergiliran ya, menempelkan kamu ada di mana rasanya? Apakah di sini? Nah, di sana. Apakah di sini? Sekitar ini, ya. Kalau bahagia sekitar ini. Apa perasaan kamu hari ini? Kalau ada sedih di sini, ya. Kalau ada pusing di sini, kalau marah di sini. Paham? Oke, Ibu bagikan deh. Tolong dibagikan. Kalau kurang ngerti kalau kurang silakan tuliskan namanya. Kurang. Tuliskan nama kamu langsung yang udah namanya tuliskan, tempelkan di depan. Ada yang kurang? Bu, ada. Kurang. Yang sudah menuliskan namanya silakan ke depan langsung ya. Tempelkan namanya. Nama. Jangan digambarnya sayang, di sekitarnya. Tadi tidak menghitung. Bisa atas itu bisa Ayo yang belum silakan, yang belum. Kita lihat ke depan. Emot yang mana yang paling banyak? Yang bahas? Ya. Ada yang marah ternyata ya? Kalau orang ditanya deh. Ini Rahma, mana Rahma? Rahma kemana nih Rahma? Ini ya, pusing ya? Oh. Oke. Kita lihat dulu yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit apa? Marah. Oke, kita lihat. Fajril, mana Fajril? Oke, Fajril. Alasannya apa? Mana? Ayo Fajril, harus berani bertanggung jawab. Silakan ungkapkan apa? Marah kepada siapa dan mengapa? Ayo. Ayo, cepat ketemu saya. Fajril, saya Fajril. marah kepada Aldi. Alasannya apa? Itu kalau menyebutkan bapak kamu, nama bapak kamu pada saat apa? Ini mau diskusi. Oh, ditulisin. Marah. Sekarang masih marah nggak? Masih dalam. Udah tidak. Kenapa tidak? Udah salaman nih. Tidak akan mengulangi lagi? Tidak. Ternyata Fajril itu marah karena menyebutkan bapaknya. Tapi yang berikutnya Ray Chandra. Aduh, ada di kelompok heboh lagi. Ray, kenapa Ray marah? Emotnya? Kenapa Ray marah kepada siapa? Ibu? Kenapa marah kepada ibu? Oh, bukan ke Ali lagi. Kenapa? Oh, ngomong onyes-onyesan. Ya. Sekarang masih marah? Gak marah. Ya udah. Oke. Sekarang marah ya. Besok makan. Tepuk tangan buat yang marah.
dimengerti. Siapa yang mudah dimengertinya? Kalian semuanya, ya keren. Keren dong? Wah, keren. Wow, keren. Lagi. Wow, keren. Wow, keren. Alhamdulillah. Satu lagi pernyataan dari. Yes. Dari siapa ya? M. Aldi senang nih. M. Aldi senang katanya. Gak marah. Apa alasannya M. Aldi senang? Belajar hari ini. Bukan topinya. Kenapa Aldi senang? Satu, karena apa? Senang. Materinya masuk gak ke otak kamu? Masuk. Yang membuat kamu senang. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, maka hari ini Ibu akan tutup ya pembelajarannya yang menyenangkan ini ya. Kalau tadi dibuka dengan ucapan basmalah bersama-sama, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan Ajis ditutup dengan doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.